mana ke dokter dan Oke. bagaimana kehidupan dokter setelah berkenalan dengan Yusana. Oke. Dari pertanyaan pertama ya, Regina. Jadi saya kebetulan saya beritahukan background saya adalah seorang dokter dan saya bergerak di anti-aging medicine. Saya mempunyai 3 anak. Yang pertama kebetulan juga sudah dokter dan doakan karena sekarang juga sedang di garda terdepan untuk melayani di rumah sakit menghadapi pasien-pasien dan kebetulan pasien COVID pertama pun di rumah sakit itu dia yang menerima. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini Maufin tetap sehat. Tolong doakan terus ya. Lalu anak saya yang kedua bersekolah di Amerika mengambil criminal justice dan kebetulan perempuan. Saya juga nggak tahu ternyata mungkin dia mau jadi polis. Lalu yang ketiga, Tuhan kasih saya lagi, berkati saya lagi dengan satu anak yang masih kecil, beda 20 tahun dari kakaknya. Dan tentunya setiap acara Yusana biasanya selalu saya bawa dan kebetulan jadi best friend-nya dengan Alexandra, anaknya Bu Regina ya. Yes. Dan sebelum saya bergabung dengan Yusana, saya adalah seorang dokter yang melakukan praktek sehari-hari di tempat saya dan suami saya Pak Hendra juga bekerja di salah satu rumah sakit termasuk rumah sakit terbesar di Indonesia juga dengan banyak cabangnya sekota dan beliau adalah waktu itu dari finance director menjadi business development director. Tapi pada saat sebelum kami join di sana, kami selalu bergumul. Karena apa? Karena Pak Hendra tidak pernah punya waktu dengan keluarga. Ya, jadi kami sempat berpikir bahwa usaha apa sih yang mau kita jalankan karena kalau kita mau membuat suatu usaha baru tentunya butuh modal yang cukup besar. Tapi kalau kita kebetulan beliau itu dulu sempat aktif di apalah itu saham-saham yang saya nggak ngerti lah, tapi saya selalu bilang tidak boleh main saham lagi karena ya jujur itu buat saya sih dunia yang ngeri gitu loh ya, kayaknya mental saya nggak kuat kalau dunia saham. Tapi kalau saya, apalagi kalau saya ngeliat dia bekerja dengan beberapa monitor komputer, itu saya sudah, kayaknya nggak ambil usaha seperti itu. Kita sudah mendekati 50 waktu itu, jadi kita mau usaha itu yang lebih tenang untuk hidup kita. Tapi nggak ada kesempatannya. Nah, saat itu kita hanya bisa berdoa. Dan saya melakukan praktek sehari-hari itu, saya dengan konsep di mindset saya adalah saya harus mengobati pasien saya. Nah, pada saat saya, kehidupan kami sih baik-baik saja dari sisi finance itu baik-baik saja. Waktu yang kita tidak punya karena Pak Hendra yang tidak punya kebetulan dan saya orang yang suka traveling, jadi kalau saya mau jalan-jalan susah sekali gitu. Nah, lalu kebetulan waktu itu kakak saya dari Amerika, Andi Sulistyo, dan beliau mengenalkan Yusana kepada saya dengan cara seperti ini. Dia waktu itu telepon saya dan bilang bahwa ini ada produk bagus dari Amerika, coba deh kamu coba. Saya bilang, oke, apa itu? Lalu diperlihatkan Yusana. Terus waktu saya tahu Yusana, saya cuma berpikir satu MLM. Nah, pada saat itu saya sangat skeptik tentang MLM, perusahaan-perusahaan MLM atau produk MLM apapun. Jadi buat saya adalah saya tidak mengerti namanya marketing, buat saya tahunya MLM. Dan pada saat saya mengenal produk itu saya bilang no, sama sekali tidak, karena itu bukan saya banget. Saya seorang dokter, masa saya disuruh jalankan bisnis MLM. Nah, pada saat itu kakak saya juga tidak mendesak karena dia juga tidak mengerti. Jadi dia juga kepaksa, kejeblos istilahnya, kejeblos untuk mendengarkan mengenai bisnis MLM ini. Dan saat itu dia cuma bilang, sudahlah, lu bantu-bantu gua supaya gua jadi cepat jadi PPPS. Apalagi itu PPPS, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia bilang begini, ya sudah sekarang gini, saya buatkan grup saja dengan upline saya. Dan sebenarnya gue juga nggak ngerti, gue juga nggak pengen, cuma gue udah desek nih sama upline gue katanya. Jadi kamu ini deh, coba cari tahu deh. Dan kebetulan kan memang kakak saya itu banyak penyakitnya. Dia bilang bahwa coba deh cari siapa tahu memang bagus buat saya karena saya banyak penyakit kata gitu. Jadi oke, saya bilang saya bikinin grup deh. Pada saat dibikin grup saya lebih merasa terjebak lagi. Kenapa?
karena saya didesak-desak sama upline saya itu yang dari Amerika, satu lagi di atasnya dia beberapa level saya nggak tahu, Mr. Peng Kyo, dan di atas Mr. Peng Kyo adalah leader saya adalah Mr. Dennis Chen. Saat ini Mr. Dennis Chen itu 4-star diamond, tapi walaupun 4-star diamond dia pernah menduduki 25 top income earner dunia. Nah, jadi pada saat saya didesak terus sama Peng Kyo, ya sudah sekarang gini, kamu sudah baca-baca belum? Belum. Sampai akhirnya hampir 1 bulan, lalu akhirnya saya capek tiap hari didesak, akhirnya saya mau tidak mau saya pelajari apa itu Yusana. Jadi itu sebelum Indonesia buka ya. Nah pada saat saya pelajari, saya nggak tahu harus dari mana, jadi saya buka YouTube. Pada saat buka YouTube itu, ternyata saya melihat ada satu sosok pakai baju dokter putih seperti ini, dan oke, saya klik itu, dan itu adalah Profesor Dr. Myron Grant. Dan saya bersyukur karena itu yang saya klik. Kenapa? Karena begitu saya buka, saya mau dengerin apa sih yang Yusana tawarkan, mau ditawarkan ke saya. Tapi begitu saya mendengarkan Dr. Wentz bicara dari A sampai Z, saya tidak pernah mendengarkan kata money atau bisnis. Yang saya dengarkan hanyalah sel-sel manusia, tentang Yusana produk, bagaimana pentingnya manusia sehat itu. Jadi saya cukup terkesan saat itu. Saya bilang, wow, ini orang kenapa kok ini ya, kok nggak ngomong bisnis sama sekali. Dan setiap kata-kata Dr. Wen saya dengarkan dan saya suka sekali gitu. Mungkin karena kita sama-sama mengerti dunia medis, jadi buat saya saat itu sangat mengena di hati saya. Dan yang paling ini adalah saat melihat visi misinya beliau. Di situ saya melihat mulia sekali visi misinya ini, nggak banyak embel-embelnya gitu loh. Tapi dari visi misi itulah saya tahu bahwa suatu produk dibuat. Karena setiap produk MLM yang datang ke tempat saya, menawarkan saya, kepada saya semua saya tolak. Mau apapun itu mereknya. Karena buat saya visi misi penting, lalu pabriknya di mana, dan semuanya itu harus jelas gitu. Jadi saat itu saya jadi mulai mempelajari Yusana dengan sendirinya. Saya pelajari produknya, terus tapi itu tetap tidak membuat saya untuk mau join. Nah pada saat itu didesak lagi oleh upline saya dan beliau bilang bahwa sudahlah sekali aja deh ke office. Nah kakak saya bilang ya udah lu office aja sekali aja. Setelah itu lu pulang, lu bilang gue nggak tertarik, gue udah dengerin tapi gue nggak tertarik. Jadi gue juga nggak didesak lagi gitu loh. Jadi pada saat itu oke, saya bilang saya mau ke office, tapi saya ke office nggak mau sendirian, jadi saya ajaklah Pak Hendra. Nah kebetulan waktu itu Pak Hendra sedang tidak bekerja, lalu kami ke sana bareng-bareng ke office dan di sana saya bilang, jadi Pak Hendra juga skeptik sekali dan saya bilang ya masa kamu nggak mau temenin istri ke kantor sih gitu loh, tempat yang baru gitu kan, saya nggak ngerti apa-apa. Sudah akhirnya ditemenin dengan dia agak malas juga. Lalu kita ke office dan puji Tuhannya lagi waktu saya pertama kali ke office, saya waktu itu ternyata speakernya adalah Bu Regina. Jadi selalu saya berulang kali bilang thank you Regina. Kenapa? Saya datang ke sana dengan telat. Dan namanya juga ogah-ogahan kan, saya pasti telat. Pada waktu datang ke sana itu Bu Regina sedang mengajarkan mengenai, pas persis Bu Regina itu sedang bercerita mengenai kondisi beliau pada saat waktu mengenal Yusana pertama kali, yaitu waktu hamil Alexandra ya Regina ya. Nah di situ iya betul dok. Saya dengarkan testimoninya Bu Regina. Tetap itu saya cuma berpikir saya belum mengena. Karena apa? Saya pikir semua sama. Semua pasti kasih testimoni yang terbaik. Gitu, untuk menarik orang masuk. Nah, tapi setelah saya dengarkan, maksudnya gini, saya melihat Bu Regina, saya melihat ada ketulusan pada saat dia menceritakan hal tersebut. Nah, itu buat saya sudah cukup masuk ke hati saya dan semakin dikuatkan lagi pada saat saya melihat research. Jadi comparative rate dari research itu yang paling membuat saya semakin oke, saya trust Yusana, tapi saya belum trust produk. Artinya gini, saya sudah trust Yusana, gitu loh. Saya trust visi misinya, saya trust Dr. Wen, dan saya percaya dengan testimoninya Bu Regina. Lalu saya melihat buku Nutrisearch, di situ saya kaget. Kenapa? Karena satu brand yang saya gunakan selama 10 tahun ternyata kualitinya sangat rendah. Jadi pada saat itu saya kaget, lalu
saya bertanya bagaimana saya bisa dapatkan buku ini, tapi waktu itu Pak Hendra bilang sudahlah nanti pakai aja deh. Oke. Nah pada saat pulang, lalu kami discuss malam itu bahwa artinya itu mengena hari itu ke kami gitu loh. Jadi saya sudah sempat laporan sama upline saya, bilang, oke, saya udah datang ya, jangan desek-desek saya lagi. Tapi walaupun saya bilang seperti itu, keinginan saya untuk mencoba Yusana semakin kuat. Jadi mulai hari itu saya mulai mencoba Yusana dengan Pak Hendra, dan Pak Hendra pun mengatakan mana sini Yusananya. Tapi malam itu dia gelar di mejanya dia buka buku-buku, saya nggak tahu buku apa. Lalu ada dia buka komputer dan ternyata dia mempelajari bisnisnya dan dia mau tahu bisnisnya Yusana seperti apa. Jadi pagi-pagi dia minta Yusananya, dia mau minum, saya juga surprise. Lalu kami minum dan kami sudah dalam seminggu itu kami sudah merasakan banyak manfaat dari Yusana yang kita minum. Nah, setelah itu 2 hari kemudian kami kembali lagi ke office. Waktu kami kembali lagi ke office, saat itu kami mendengarkan waktu itu Pak Arifin pas menjelaskan bisnisnya, dan saya cuma, karena kami belum pernah bisnis MLM sebelumnya. Jadi pada saat datang ke Pak Arifin itu saya cuma bilang gini, Pak, apa yang harus saya lakukan untuk menjalankan bisnis Yusana? Pak Arifin waktu itu banyak ngomong, maksudnya bercerita banyak, dan tapi saya cuma tangkap satu kata adalah sharing, prospek. Jadi, oke, cara bagaimana untuk suksesnya? Ya sharing aja. Oh, saya pikir ya sudah, saya harus sharing. Nah, jadi pada hari itu juga kami berdua memutuskan untuk join. Karena pada saat itu kami berdua memutuskan untuk join, itu kami seperti mendapatkan pencerahan bahwa this is a very good business, dan ini adalah opportunity untuk Pak Hendra untuk memulai suatu bisnis baru dengan modal yang sangat kecil. Jadi karena saya sudah kecewa dengan vitamin yang lama, suplemen yang lama, lalu saya dengan join itu saya berharap bisa mendapatkan produknya lebih banyak. Jadi saya sempat kirim produk sih dari Amerika, tapi kan dengan join itu saya bisa mendapatkan produk lagi. Waktu itu 12 juta saya join dengan Tribisi. Jadi dengan 12 juta itu saya join, saya dapatkan banyak produk, saya kasih ke semua keluarga saya. Dan sejak hari itu juga kami sudah tahu apa yang kami mau lakukan di bisnis ini. Karena waktu itu saya tangkap adalah kata sharing, saya sharing. Dan yang saya tangkap waktu sama Bu Regina itu adalah kata PPPS. Waktu itu dari Bu Regina saya dapat, saya bisa kalau jalankan bisnis ini, saya jadi eksekutif, lalu saya dapat red carpet di Amerika, itu menarik buat saya hal-hal seperti itu. Lalu saya juga ternyata apa itu platinum saya juga nggak ngerti, tapi saya seminggu itu bisa 3 kali datang ke office untuk belajar. Dan semakin saya belajar, saya mengerti apa yang saya mau. Jadi pertama kali saya join itu saya betul-betul tahu bahwa saya harus mendapatkan PPPS. Itu yang di kepala kami berdua. Jadi sejak hari saya join, saya sebenarnya gini, sebelum beberapa hari sebelum saya join itu, beberapa minggu lah, saya itu sambil mempelajari sana, karena saya secara tidak sadar saya terasam produknya, saya sudah bicara dengan pasien-pasien saya, nanti akan ada produk bagus loh datang ke Indonesia, nanti produk ini, oke dok saya mau beli, jangan, tunggu dulu, saya research dulu, saya pelajari dulu. Dan jadi pada saat saya join, apa yang saya sudah beritahukan kepada pasien-pasien saya langsung beritahukan lagi, produknya sudah keluar, kamu mau coba nggak? Nah, pada saat itu mulai. Jadi 9 hari saya mendapatkan PPPS. Lalu waktu itu juga saya mulai terus fokus dan mengerti bahwa saya harus membuat goals untuk diri saya sendiri. Apa yang harus saya capai di bisnis ini. Jadi memang waktu itu kita lakukan adalah prospek. Dan dalam waktu seminggu, jadi di minggu pertama saya menjadi builder. Artinya apa? Saya dapat $200. Lalu di minggu ketiga saya menjadi director. Artinya apa? Saya mendapatkan $600. Lalu saat itu saya berpikir saya dapat $800 dengan saya keluar modal waktu itu 12 juta untuk beli produknya untuk satu keluarga saya. Wow, saya bilang ini produk sudah gratis.
Tapi saya tidak berhenti dari director karena saya terus sharing, tidak pernah berhenti. Saya dan Pak Hendra terus sharing, dan terutama ke keluarga saya. Jadi seminggu setelah saya join itu ada acara Imlek waktu itu, saya justru prospeknya adalah keluarga saya. Dan ternyata keluarga saya banyak yang join, dan itu terus berlangsung sampai akhirnya di minggu ketiga, 1 builder, 2 director, minggu ketiga saya jadi silver director. Berarti 3 minggu saya join Yusana, bukan hanya saya dapatkan produk yang gratis, tapi saya mendapatkan income. Nah, di situ buat kami adalah, kok ini bisnis nggak sulit ya, gitu loh. Jadi, ya iya sih sulit, karena saya banyak menghadapi penolakan di awal-awal. Karena apa? Walaupun saya seorang dokter, tidak semudah itu, gitu loh. Mental, artinya gini, yang saya pikirkan dulu waktu bahwa MLM itu sesuatu hal yang memalukan, yang pokoknya nggak baik deh, tapi itu pelan-pelan saya kikis. Jadi jadi gini, saya cuma punya prinsip satu, ini adalah sesuatu hal yang baik untuk semua orang, yang saya kerjakan juga tulus, saya tidak membohongi orang lain, bahkan apa yang saya lakukan bisa menjadi berkat buat kesehatan banyak orang lain. Jadi disitulah yang selalu menguatkan saya, oke, setiap penolakan adalah saat saya belajar di mana saya harus tahu untuk bagaimana sih cara menjawab lagi setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Dan di situ akhirnya dalam waktu 7, jadi masuk minggu ke-7 saya sudah menjadi gold director, karena pada waktu silver director saya selalu melihat bahwa kenapa saya nggak kejar, jadi saya kejar itu. Jadi pada waktu saya jadi gold director ada kurang lebih 125 orang di bawah saya dalam waktu 6 minggu lebih waktu itu. Dan buat saya nggak ngerti itu apa gold director. Yang saya tahu adalah, oh ini ada rank, saya mau kejar gitu loh. Nah, jadi saya liatin terus rank itu, bahkan saya taruh di handphone saya. Begitu saya buka handphone, saya selalu lihat ada rank itu, dan saya kejar sampai gold director. Tahu-tahu saya dikabarin bahwa saya adalah gold director pertama di Indonesia. Dan itu buat saya, oh Indonesia itu baru ada gold director pertama. Jadi kita tuh benar-benar bodoh sekali waktu itu dan nggak ngerti apa-apa, dan tidak ada leader di samping kita. Ada leader, dan leader itu membantu saya lewat grup yang sangat terbatas sebetulnya. Tapi saya bersyukur karena mereka sangat support saya. Dan di situ saya melihat bahwa teamwork ini pentingnya adalah walaupun saya nggak dibantu prospek, tapi saya disupport oleh ya kadang-kadang saya ada pertanyaan, mereka menjawab. Nah di situ saya bersyukur sekali. Dan ternyata setelah gold director, di situ saya bingung saya harus ngapain, ya. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang mungkin sudah meraih sesuatu terus bingung mau ngapain, coba datanglah ke mentornya. Datang ke orang yang paling Bapak dan Ibu trust di Yusana itu siapa. Waktu itu saya tidak punya mentor di Yusana. Jadi siapa yang saya datangi waktu itu, saya mendatangi adalah ya mungkin yang dulu sebelum Pak Charles adalah Pak Denis. Saya datang ke beliau, tapi ya saya banyak ngobrol. Prinsipnya pada saat kita ngobrol dengan orang-orang yang positif, itu kita akan selalu mendapatkan feedbacknya positif juga. Jadi di sana kebetulan pas Memdu Day datang dan ada trip ke Bali, saya ke sana, tapi saya ke sana dengan hati yang cukup galau. Kenapa? Karena saya tidak tahu harus melakukan apa setelah menjadi gold director. Lalu saya tanya ke Memdu Day, jadi setelah semua acara selesai, saya datangi minta waktu beliau setengah jam untuk bicara, saya ngobrol dengan beliau, dan dari semua kata-kata itu saya dapat satu kata adalah follow up. Nah, jadi dari situ saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya harus follow up. Saya tidak punya goals untuk rank, tapi saya harus follow up. Saya tetap prospek, saya follow up semua user-user yang sudah ada di bawah saya. Pada saat saya follow up seperti itu, ternyata beberapa user mau menjalankan bisnis. Ya, nah di situ akhirnya berjalannya waktu, kami mulai build team. Jadi artinya saya harus build team. Lalu 20 Januari 2017 saya mendapatkan rank Executive Gold Director. Mendapatkan Executive Gold Director ini juga memang sudah menjadi goals kami, tapi kami mendapatkannya betul-betul dengan tidak susah payah itu. Karena apa? Karena
karena income kami waktu itu cukup solid ya. Dan jadi setelah Executive Board Director 20 Mei kami menjadi Ruby, lalu tanggal 6 April 2018 menjadi Executive Ruby Director bersamaan dengan menjadi Diamond Director. Jadi dalam waktu 2 tahun 2 bulan kami sudah menjadi Diamond Director. Nah di situ kami belajar banyak sekali bagaimana bahwa ini adalah people business, bahwa ini adalah jadi kalau buat saya adalah di sana ini merupakan passive income saya, merupakan masa depan saya nanti. Karena saya tidak mungkin akan menjadi dokter seumur hidup. Jadi apa yang saya lakukan saat ini di Usana Business ini adalah untuk masa depan saya dan keluarga saya. Gitu. Nah, lalu setelah saya menjadi Diamond Director, apa yang saya harus lakukan? Terus membuat goal-goal yang baru, terutama untuk tim saya. Ya, dan puji Tuhan sekarang di tim saya sudah beberapa leader itu sudah menjadi leader yang mandiri yang nggak perlu saya urusin sebetulnya karena mereka sudah bisa lead timnya dengan baik gitu. Itu adalah pertanyaan pertama dan kedua ya Regina ya. Betul dok. Wow. Saya nggak sih ngomongnya? Wow, luar biasa dok. Saya jadi ingat masa-masa pertama kali kita ketemu. Dan masih ada fotonya, saya simpan. Dulu mungkin saya pengen sharing sedikit ya dok. Dulu waktu pertama kali ketemu dokter, dokter memang benar sih datang seminggu 3 kali. Tapi pertama kali datang, dokter tuh mukanya masem banget. Ini apa sih gitu ya? Kayak orang pertama kali datang, ini apaan? Ini bagaimana bisnisnya? Yang kedua kali udah mulai merhatiin. Yang ketiga kali, oh ini nih, tahu nih, dan langsung lari. Dan memang kelihatan banget setelah lari, wow, luar biasa ya. Baik, itu adalah pertanyaan dokter ya tadi. Nah, yang ketiga tadi dok, pertanyaannya adalah bagaimana sih kehidupan setelah Usana? Jadi hari ini kita lihat dokter kayaknya terbang sana terbang sini terus ya, tahun lalu, 2 tahun lalu. Oke. Kayaknya Kehidupan mukanya saya sumring setelah ya. bersama Yusana. Sebetulnya luar biasa kalau boleh saya bilang. Jujur saya kaget juga sih ternyata Yusana seperti ini. Jadi konsep MLM yang jelek di kepala saya sudah berubah dan begitu banyak hal positif dalam hidup saya sejak saya menjalankan bisnis Yusana. Baik itu bukan hanya dari mengubah skeptiknya saya mengenai MLM, ternyata bahwa yang tidak baik dalam menjalankan bisnis network marketing ini adalah orang-orangnya, bukan net marketingnya. Ya, net marketing adalah suatu peluang bisnis yang sangat bagus sekali, tapi bagaimana cara kita menjalankannya. Dan tentunya saya juga bersyukur saya punya upline yang sangat, kalau boleh saya bilang sangat-sangat baik dalam menjalankan bisnis Yusana ini. Di mana kejujuran itu penting sekali, di mana integrity itu penting sekali, dan dalam menjalankan bisnis ini luar biasa. Kalau boleh saya bilang, saya punya role model. Role model saya adalah Mr. Dennis Chen, Mr. Peng Tio, juga kakak saya sendiri, Andi Sulistyo, dan mereka semua memberikan sikap yang baik sekali dalam bagaimana attitude yang baik sekali untuk menjalankan bisnis sana ini. Jadi pada saat saya menjalankan bisnis sana ini, tentunya dengan jatuh dan bangun, tapi yang berbeda adalah apa? Satu, network. Saya begitu banyak punya network sekarang. Teman-teman saya semakin banyak. Dan di situ di Yusana ini juga saya belajar bagaimana supaya tetap humble. Humble ini sangat penting kalau buat kami. Kenapa? Karena saya yakin sekali dengan saya menjalankan bisnis ini dengan humble, walau dimanapun rank saya, dimanapun posisi saya, tapi ini yang akan menjaga saya untuk tidak menjadi arogan, ini akan menjaga saya untuk terus menjalankan bisnis ini dengan baik dan tetap menjaga hubungan dengan bisnis partner saya. Artinya adalah walaupun kita punya tim, downline kita atau leader-leader di bawah kita ini bukanlah karyawan kita, bukanlah bawahan kita, tapi mereka adalah business partner dan kita harus respect each other. Jadi itu yang penting buat saya. Dalam hal ini saya selalu menekankan bahwa kita harus humble, itu penting sekali untuk memulai bisnis ini.
Dan pada saat saya menjalankan bisnis ini, yang saya rasakan beda sekali adalah income-nya tentu saja berbeda. Pertama kali saya menjalankan bisnis Yusana, saya tidak pernah berpikir saya akan ada di hari ini. Saya tidak pernah berpikir saya bermimpi punya ratusan juta atau MM-an dari Yusana. Tapi waktu itu yang saya pikirkan adalah bagaimana saya membuat orang lain untuk hidup sehat. Dan di praktek saya pun itu semua berubah. Dari yang saya cuma mengobati pasien, sekarang saya mulai edukasi pasien bagaimana memperbaiki lifestyle mereka dengan baik, bagaimana memperbaiki sel-sel mereka, sehingga pada saat mereka memperbaiki sel-sel, obat-obatan yang mereka minum itu bisa berkurang dengan drastis tentunya dalam waktu tertentu. Dan sekarang seluruh pasien-pasien saya, hampir semua pasien-pasien saya, walaupun ada yang masih menggunakan obat-obatan, tapi tetap obat-obatan itu dosisnya berkurang jauh dan quality of life-nya mereka luar biasa. Mereka jauh lebih sehat. Itu terlihat semua dari hasil lab-nya mereka. Ya, dan tentunya yang paling utama adalah keluarga saya. Keluarga saya sih amazing sekali. Kalau saya boleh cerita testimoni itu ada di setiap keluarga saya testimoninya. Setiap orang mengalami perubahan besar dalam kesehatannya. Itu kalau saya boleh bilang dari keluarga saya, seluruh keluarga besar saya konsumsi Yusana. Hanya beberapa yang tidak. Seluruh keluarga besar saya baik dari om tante mau dari papa mama saya itu semua menggunakan Yusana, hanya sedikit yang tidak. Dan beberapa dari om tante saya juga menjalankan bisnisnya juga saat ini. Nah, di sini ini luar biasanya adalah selain keluarga kami semua menjadi semakin sehat, di dalam hal kehidupan saya sehari-hari, praktek saya juga saya mulai mengubah metode, bukan hanya mengobati, tapi preventif itu yang paling penting. Lalu juga, tadi saya lupa cerita bahwa Pak Hendra sudah keluar dari pekerjaannya, dan saya merasa Yusana ini jawaban dari Tuhan buat keluarga kami, karena kami Pak Hendra sekarang menjalankan bisnis Yusana full time. Kalau buat saya full time. Walaupun saya masih menjalankan profesi saya sebagai dokter, tapi tidak pernah maksudnya gini, tidak pernah dalam waktu saya tidak sharing mengenai Yusana kepada semua orang. Jadi saya full time karena apa? Karena saya juga lead tim saya juga sharing Yusana setiap hari, saya juga masih enroll terus orang setiap minggu, dan saya tahu future saya ada di sini juga, ya. Nah, kembali lagi adalah bukan hanya kesehatan saja, tapi waktu yang sekarang kami punya, Pak Hendra punya, ya. Jadi kalau bicara dari waktu itu, saya kaget sekali pada saat saya join Yusana itu, ternyata tahu-tahu setelah saya jadi Gold Director, nggak berapa lama saya dikabarin, Bapak Ibu dapat ke Maldives Leadership Summit. Kami berdua bingung, apa itu Leadership Summit? Jadi benar-benar ya, kalau Bapak dan Ibu sekarang tuh bersyukur sekali punya istilahnya pimpinan Yusana di Indonesia adalah Pak Charles yang begitu banyak dengan program-programnya yang luar biasa. Itu bersyukur sekali loh. Kenapa? Karena mungkin Bu Regina ingat ya, waktu kita masih pertama-tama ya Bu Regina ya. Aduh, betul. kita Saya punya ingatnya banyak program. Iya, saya ingatnya dokter pergi ke Maldives Indonesia sendiri ya, Dok. Iya, jadi dari 100 satu-satunya orang Indonesia. Ya, jadi dari 100 peserta Leadership Summit Filipina Indonesia, waktu itu Indonesia digabung dengan Filipina ke Maldives, hanya saya satu-satunya yang ke Maldives, itu pun kita nggak ngerti gitu loh. Kenapa kita dapat ke Maldives? Oh, Leadership Summit. Apa itu? Jadi setelah kita dapat, kita baru belajar apa itu Leadership Summit. Dan herannya, jadi gini, waktu itu pas Leadership Summit, jujur nggak di blow up, harusnya kan di blow. Ya oke lah, saya nggak mau ngomong gitu. Tapi gini loh, yang saya mau tekankan adalah program-program yang ada sekarang untuk support Yusana Associate Indonesia itu luar biasa. Itu betul-betul kita bilang dibandingkan dulu itu perbedaannya lompat sekali, benar-benar perbedaannya jauh sekali. Jadi thank you to Pak Charles dan manajemen karena justru dengan program-program inilah yang membantu kita untuk menentukan goals-nya kita. Jadi setelah saya dari Maldives, ya kita happy. Wow, kita dapat semua ke Maldives for free ya, benar-benar free semua untuk 2 orang.
Lalu di sana juga saya merasa happy, karena apa? Di situ yang saya sangat banyak belajar pada anak-anak muda Filipina. Mereka kebanyakan dari mereka itu adalah bukan dari ekonomi yang cukup. Mereka anak-anak muda yang baru bekerja, selesai SMA mereka bekerja dengan penghasilan yang sangat minim, lebih minim daripada Indonesia. Tapi begitu mereka mencapai gold director, mereka semua quit dari jobnya dan mereka full time di sana. Dan di sana saya banyak belajar, betul-betul saya banyak belajar. Jadi saya selalu punya prinsip buat kemanapun saya pergi, saya harus belajar. Belajar dari siapa? Dari siapapun. Dari upline, dari downline, dari leader lain, dari tim lain, dari manajemen, dari siapapun saya harus belajar. Dengan saya banyak ngobrol dengan mereka, itu saya banyak belajar. Dan pulang dari Maldives saya bawa spirit yang baru, lalu saya semangat lagi. Nah, itulah yang akhirnya saya capai. Cuman saya senangnya di sana tuh gini loh, begitu banyak trip-trip yang kami dapatkan, dan di trip itu setiap kali trip itu selalu ketemunya dengan Bu Regina dan Pak William. Dan rasanya sih memang aneh ini, benar-benar. Jadi memang kita jodoh dong. Bayangin kita convention US di Amrik, kita mainnya di Las Vegas, pas ke outlet ketemunya sama dia lagi, William lagi, Regina lagi gitu. Akhirnya malah kita bisa bikin setiap kali suatu kesempatan di mana ada suatu trip dari sana, kita udah otomatis nih, berangkat kapan? Oke, kita extend kemana nih? Jadi kita bikin tripnya bareng gitu, dan it's fun. Jadi senang sekali ya gitu loh, kita banyak mendapatkan. Tapi tetap aja ya dok, kemarin kita di LA nggak janjian, ketemu lagi. Nah, lagi makan es krim di sebelah, lagi dia lagi gitu loh. Jadi ya ini thanks God, saya banyak dapat banyak sahabat baru, teman baru di sana. Dan itu yang nggak mungkin saya bisa dapatkan kalau saya hanya diam di tempat praktik saya. Lalu ada suatu masa-masa di mana jadi kalau bilang trip-trip di sana, saya ke Maldives, saya ke Epigrowth ke Dubai, lalu juga ke saya tuh saking banyaknya sampai saya suka bingung nyebutin. Ke Jepang sama ke Cina. Ya, terus dong. Dari Shanghai ke Jepang, lalu terus Afrika, South Afrika, ke Bangkok, aduh banyak deh. Betul banyak. Jadi saya bersyukur sih. Jadi artinya gini, hobi saya traveling tuh terwujudkan di sana. Saya pengen ke Afrika sama Yusana, saya pengen ke Dubai pertama kali sama Yusana gitu. Jadi ya luar biasa ya. Saya merasa bahwa ini semua worth it gitu loh. Apa yang kami lakukan dengan kerja keras itu worth it. Dan tentunya ini semua bisa kami lakukan bukan hanya dengan santai-santai duduk diam di rumah atau sekedar prospek sekali sehari, nggak bisa. Ya, kami melakukannya dengan betul-betul bekerja keras. Kami fokus, kami konsisten, kami komitmennya luar biasa, dan tidak pernah sehari pun kami tidak prospek orang. Gitu. Jadi penolakan, yes, banyak sekali, terlalu banyak malah. Ya, jadi jangan dipikir bahwa kalau saya dokter ternyata saya bisa menjawab semua pertanyaan, tidak. Sampai hari ini setiap ada pertanyaan di handphone saya, apapun itu, saya belajar lagi. Saya pelajari lagi dan saya kaitkan semuanya dengan medis. Jadi betul-betul saya belajar gitu untuk menjawab pertanyaan, dan kembali lagi semua pertanyaan selalu saya kaitkan dengan Yusana, karena ini produk Yusana. Kita tidak menjawab asal menjawab, kita harus kembali basicnya pada jawaban di Yusana, terutama dari Ask the Scientist, paling simpelnya seperti itu. Jadi yang berbeda banyak sekali, Bu Regina, banyak. Mau itu dari network, mau itu dari time, mau itu dari dari kesehatan, baik dari financial, timing. Financial, ya kalau udah financial sih jujur ya, saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa ada di hari ini itu. Artinya gini, bangun tidur setiap hari Senin, saya lihat, wow, 1.200, wow. Jadi saya belum kerja loh, gitu loh. Sementara kalau saya praktek ini ya saya harus bekerja dulu. Lalu saya lihat ternyata Yusana itu artinya gini, untuk menjadi 7 Star Diamond seperti Bill Huang, itu adalah hal yang sangat mungkin.
Kalau dulu buat saya, wah ngawang banget deh, di awang-awang sekali. Tapi kalau sekarang tidak. Kenapa? Ternyata itu sangat mungkin. Jadi artinya gini, buat saya satu prinsipnya, setiap tahun income saya harus growth. Nggak mau tahu, harus growth. Ya, apa yang saya sudah dapatkan tahun lalu, di tahun ini saya harus naik, tidak boleh tidak. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya kerja keras tentunya, banyak belajar, ya, ikutin training-training, ikutin Zoom meeting seperti ini akan sangat membantu sekali. Lalu jadi kalau di tim saya itu adalah tim Infinite Tree itu adalah tree-nya adalah health, wealth, time, dan tiga-tiga ini yang harus kita capai gitu. Dan saya bersyukur karena sampai hari ini saya masih terus konsisten, saya masih terus fokus dan tidak pernah terpikirkan sekalipun bahwa saya akan tinggalkan bisnis Yusana, never. Ya. Jadi dari awal saya menjalankan bisnis ini, kami sudah fokus bahwa sesuatu hal yang baik kita harus jalankan terus, tidak pernah akan berhenti. Itu, Regina. Luar biasa. Wow. Terima kasih dokter sharingnya. Nah, Dok, ini kan kita di sini, di tim ini ada yang baru, ada yang sudah lama menjalankan, tetapi mungkin baru aja karena kita rasa-rasanya ini di tahun kelima Yusana ini sudah banyak yang mulai mendengar Yusana dan kiri kanan kalau dibilang Yusana, oh ya, udah denger sih dari tahun lalu, cuman belum pernah nyoba gitu kan. Nah, tahun ini bersamaan dengan corona ini banyak sekali, mungkin dokter juga banyak kelimpungan ya dengan pesanan-pesanan orang untuk dari masa-masa corona ini. Saya lihat kemarin saya sebenarnya pas dokter balik saya datang, kemarin dokter di kantor kan. Ya, jadi saya dikasih tahu Pak Sam, tadi ada dokter Mira di sini gitu kan. Nah, saya yakin pasti teman-teman juga di rumah punya banyak pesanan ya dari tim STI kita ini. Nah, tapi nih dok, yang saya mau kaitkan adalah pertanyaannya adalah banyak sekali orang-orang yang sudah join, mau join ulang, maksudnya bukan mau join ulang, mau start lagi dari awal, dan juga banyak sekali orang-orang yang baru masuk ke Yusana. Untuk dokter nih, kira-kira advice apa ya dari pengalaman dokter 4 tahun di Yusana? 4 tahun atau 5 tahun ya dok? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun di Yusana. Kalau dokter boleh kasih advice kita, kira-kira kalau dokter bisa balik lagi ke 4 tahun yang lalu, apa kira-kira yang akan dokter kejar untuk bisnis? Dan ya pastinya tentang kesehatan, tetapi fokusnya lebih ke bisnis. Kira-kira apa yang dokter nomor satukan? Kalau dokter dengan pengetahuan hari ini nih, dokter udah tahu semua, apa yang dokter lakukan? Kalau sekarang itu kira-kira kan waktu itu dokter bulan Januari 2016 ya? Bukan, Februari. Februari 2016. Nah, kalau kira-kira sekarang kita flashback dengan pengetahuan dokter hari ini, advice apa yang dokter bisa berikan? Oke, kalau saya masih baru nih hari ini, dengan saya sudah mengetahui mengenai bisnis Yusana, yang pertama saya lakukan adalah sharing. Sharing Yusana sebanyak-banyaknya kepada semua orang, sampai semua orang itu bisa lihat, istilahnya di dahi kita tuh ada tempelan tulisan Yusana. Itu mesti. Jadi sharing sebanyak-banyak pada semua orang sampai semua orang tahu bahwa kita adalah pebisnis Yusana, bahwa kalau kamu mau dapatkan Yusana itu di saya gitu. Jadi dengan sharing artinya prospek ya. Kita harus prospek semua orang. Prospek, setelah itu apa yang kita lakukan pada saat hari pertama saya bisnis, saya harus prospek terus dan kejar PPPS. Itu goalsnya. Jadi harus kejar PPPS dalam waktu 8 minggu itu atau 56 hari. Lalu setelah PPPS, kita harus tentukan kita mau kejar rank. Ya, jadi dengan membuat goals ini kita tahu apa yang harus kita lakukan di bisnis Yusana ini. Jangan hanya oke saya cuma prospek aja, tapi kita nggak tahu mau larinya kemana. Jadi harus punya goals untuk diri sendiri. Apa nih goalsnya? Ya, goalsnya kalau seperti goalsnya saya harus enroll, bukan prospek ya. Saya harus enroll seminggu itu 2-3 orang minimal. Itu goalsnya saya setiap minggu. Ya, tidak boleh tidak. Gitu. Jadi artinya dengan enroll seperti itu berarti yang prospeknya berapa banyak
Itu. Nah, lalu setelah, jadi pertama join bisnis, ambil 3 BC, PPPS, setelah PPPS tentukan goals-nya, artinya goal saya, kalau saya goals-nya adalah, kalau yang awal adalah harus tentukan goals-nya adalah rank. Rank-nya apa? Diskusikan dengan upline-nya Bapak dan Ibu, lalu setelah rank itu tercapai, tentukan lagi goals berikutnya dengan rank-rank berikutnya, tapi sambil mengejar goals-nya itu, build team. Kalau belum punya tim, nggak apa-apa, terus follow up. Follow up semua user-usernya, terutama user-user yang loyal. Ya, nah follow up, lalu ini satu kunci yang penting. Dulu saya waktu pertama menjalankan bisnis adalah saya takut sekali untuk mengatakan bisnis kepada user saya, ya, kepada downline saya takut untuk memberitahukan mengenai bahwa Yusana ini ada bisnisnya. Compensation plan, menjelaskan compensation plan itu ada hal yang agak tabu buat saya. Tapi sekarang tidaknya adalah begini. Karena jadi saya balik mindset saya. Saya pikirkan seperti ini. Yusana adalah bisnis network marketing, oke. Dari bisnis network marketing ini kita bukan hanya share mengenai kesehatan karena produknya sudah bagus sekali, sudah jelas ini produknya, ya. Kita tidak akan malu mengenalkan produk Yusana. Lalu di satu sisi produk selalu ada bisnisnya. Nah, kapan kita bisa mengenalkan bisnis ini kepada user kita? Kalau saya, begitu saya perkenalkan Yusana, saya prospek, orang itu mau join, di situ dalam seminggu pertama itu waktu yang paling penting untuk follow up. Follow up apa? Follow up bagaimana membuat mereka minum dengan rutin. Karena dalam seminggu pertama itu sudah akan merasakan hasilnya, pasti harusnya, ya. Nah, dalam hal seminggu pertama ini juga kita benar-benar follow up. Artinya gini, memastikan mereka minum rutin itu bukan bertanya atau misalnya gini, Ibu apa yang Ibu rasakan? Jangan pernah menanyakan hal itu. Kalau itu saya ya. Saya nggak tahu yang lain. Tapi kalau buat saya adalah jangan pernah menanyakan apa yang Ibu rasakan dalam 1 hari, 2 hari, tolong jangan. Tapi yang kita perlu berikan adalah perhatian kepada mereka bahwa Ibu sudah minum belum Yusananya? Jangan lupa ya sore ini minumnya betul nggak? Apa saja yang diminum? Jadi kita selalu ingatkan mereka dan mereka akan happy diperhatikan oleh kita. Itu dalam seminggu pertama. Lalu dalam minggu kedua, saat mereka sudah mulai merasakan manfaat Yusana, saya akan menghubungi lagi untuk mengatakan bahwa ini loh di balik ini kan net marketing tetap. Nah, ada compensation plan yang harus saya jelaskan, ada bisnisnya yang harus saya jelaskan. Saya minta waktu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban saya dan adalah hak Bapak atau Ibu untuk mendengarkan. Karena apa? Terlalu banyak mereka user yang sudah minum, suatu hari mereka pengen menjalankan bisnis, tapi ternyata mereka sudah ketinggalan hal-hal yang mereka harus kejar seperti PPPS. Nah, di sini saya di minggu kedua itu saya langsung berusaha untuk menjelaskan bisnisnya. Kalaupun mereka menolak, ya nggak apa-apa juga. Yang penting apa? Kita sudah bilang loh sama mereka. Jadi suatu hari mereka mau menjalankan bisnis, mereka sudah tahu konsekuensinya mereka kehilangan PPPS mereka. Itu ya. Jadi artinya kalau buat saya adalah menjalankan bisnis ini adalah suatu kewajiban buat kita. Ya, karena itu adalah hak mereka untuk mendengarkan. Oke. Nah, jadi join, 3BC, PPPS, lalu build tim sambil prospek terus, jangan pernah berhenti, sambil follow up tim, sambil follow up user-usernya, dan tentunya training dari hari pertama sampai sekarang nggak pernah berhenti ya, harus terus ikut ya. Nah setelah itu tentukan goals-goalsnya, gitu. Dan yang paling penting lagi, kalau sudah hampir sudah lewat setahun, harus punya goals yang goals tahunannya adalah harus growth, gitu. Mantap dong. Dan tentunya program-program di sana itu yang akan menggiring sebetulnya. Yes. Nah, Ya, Dok, jadi, bagaimana nih kalau untuk orang-orang yang mungkin kelewat dulunya karena mungkin tidak mengerti 3BC? Biasanya dokter sarankan apa nih untuk yang mungkin tidak dapat 3BC, tidak dapat PPPS, tetapi sekarang sudah berada dalam bisnis dan sudah mempunyai downline? Oke. Artinya baru 1 BC nih ya, Regina ya? Iya, betul Dok. Saya rasa coba hubungi Yusana Corporate, mereka punya jalan untuk mendapatkan 3 BC. Baik. Tapi PPPS bisa dikejar ya Dok ya? Setiap tahunnya. PPPS, gini, kalau saya, boleh nggak ya saya?
Pak Charles, Pak Charles masih ada kan di sini? Pak Charles, kita kan kemarin waktu meeting sempat ngobrol ya bagaimana cara mendapatkan PPPS itu, Pak. Boleh nggak saya share di sini? Maksudnya? Oh, yang dengan cara lain yang saya bilang kemarin itu, Pak. Probably not ya. Oke. Mungkin itu practically dan dia. Ya, tapi kalau yang ada mau mungkin boleh hubungin upline-nya atau Pak Charles sendiri. Ya, tapi tapi ada satu cara begini. Sebenarnya gampangnya gini, Regina. Tinggal dilihat dia sudah berapa lama. Artinya gini, kalau buat user-user yang sudah lama tidak aktif misalnya ya, kan mereka bisa rejoin lagi setelah 1 tahun kan? Betul, betul. Ya, jadi itu, jadi banyak sekali kalau di tim saya itu mereka tidak aktif, lalu mereka mulai mau jalankan bisnis, lalu mereka bisa quit dan rejoin langsung saat itu juga, hari itu juga, asalkan mereka sudah tidak aktif selama 1 tahun. Iya, betul. Dan tidak membeli barang ya, Dok ya? Tidak, jadi tidak ada commission masuk, tidak membeli barang sama sekali. Jadi visinya benar-benar tidak aktif minimal 1 tahun. Itu bisa langsung dan rejoin langsung pada hari itu juga. Gitu. Tapi ada beberapa cara ya nanti bisa hubungin upline-nya. Iya, baik. Ada yang memang sudah ada beberapa downline dan sayang juga ya kalau sudah banyak downline di bawah, Dok, untuk memulai. Saya biasanya bilang ya terusin aja dan kejar memang PPPS-nya setiap tahun. Oh, kalau sudah banyak downline jangan dong gitu loh. Kan ada annual PPPS setiap tahun yang bisa kita kejar. Tentunya kalau nanti sudah berjalannya waktu, kita semakin pintar bagaimana prospek, istilahnya presentase closing-nya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum waktu pertama kita join. Tentunya kan untuk mengejar annual PPPS setiap tahun itu kan gampang sekali ya. Jadi setiap tahun bisa kita ulang PPPS-nya. Apalagi kalau sudah di income-nya seperti dokter ya, wah. Oh, kalau seperti saya, kalau untuk misalnya saya nggak dapat PPPS waktu dulu itu, mungkin dalam waktu seminggu saya akan sudah langsung harus dapatkan. Betul, betul sekali. Nah, saya itu biasanya. Ini kalau saya boleh tambahkan sedikit dengan Charles, Dr. Mira juga. Mungkin satu hal yang boleh kita biasakan diri adalah yang disebut dengan kita coba untuk bahkan yang sudah PPS pun ya, kadang kita sering lupa setelah sudah PPS terus kita pikir ya sudah beres, sudah selesai, jadi udah nggak usah dipikirin lagi. Padahal yang bisa dilakukan adalah kita bisa melakukan yang namanya dalam tanda kutip rekualifikasi PPS setiap 56 hari. Nah, itu memastikan, membiasakan diri kita, membuild muscle kita juga untuk selalu melakukan seolah kita sedang mengejar re-Q PPS. Every 56 hari, dan itu juga akan memastikan bahwa kita terus aktif diduplikasi oleh downline kita, sehingga at the end of the day kita nanti akan tanpa sadari ternyata income kita semakin besar, bisnis kita juga semakin cepat berkembang. Jadi menurut saya nggak perlu terlalu khawatir juga dengan kok saya nggak PPPS ini. Karena bagi orang yang aktif seperti misalnya Bu Mira, Bu Regina, I'm sure Anda saat ini pun misalnya nggak PPPS pun, automatically Anda sudah dapat juga yang namanya annual PPPS karena Anda sudah menjalankan itu setiap 56 hari. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya kalau boleh. Iya, baik. Terima kasih Pak Charles. Betul. Wow, luar biasa. Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi intinya adalah tetap Yusana Indonesia. Saya ngelihat ya di perusahaan Yusana ini, semuanya itu ada jalan keluarnya, Dok. Jadi kalau kelewat PPPS, ada baik banget gitu, ada rekualifikasinya. Kalau misalnya cuma satu BC menjalankan ini, kita bisa menyurati corporate misalnya. Jadi semuanya itu saya ngelihat ada jalan keluarnya di sini, dan yang penting semangatnya jangan kendor ya. Betul. Memang itu nomor 1, Regina. Kalau mereka, jadi gini, Bapak dan Ibu yang sekarang ada di Zoom ini yang memang mau jalankan bisnis, nomor 1. Apapun kondisinya, jangan pernah berpikir untuk quit. Jangan pernah. Kalau Bapak Ibu tidak berpikir untuk quit, itu Bapak Ibu nggak akan pernah ada di tempat saya maupun Regina. Gitu. Jadi Regina, bisnisnya Yusana akan jalan terus. Bapak Ibu quit, orang lain yang akan mengisi tempat itu. Gitu.
Jadi jangan pernah quit. Dan saya selalu yakin, memang saya ingat sekali dulu kata-kata Bu Regina, aduh bisnis Yusana itu memang seperti roller coaster. Waktu itu Bu Regina begini nih, saya pikir apa sih roller coaster? Semua bisnis juga seperti roller coaster, saya bilang begitu. Nah, ini yang paling membedakan ya bisnis Yusana dengan bisnis lainnya. Ya. Jadi gini, kalau bisnis lainnya, apapun itu mau apapun itulah ya, kesatu kalau mau lebih maju kadang-kadang terpaksa harus berhutang. Oke. Lalu untuk membesarkan bisnisnya mereka harus berhutang. Lalu kedua, pada saat goncangan ekonomi seperti sekarang itu bisnis akan going down, ya. Tapi yang saya rasakan di Yusana, saya memang seperti roller coaster. Yang roller coaster itu sebetulnya mental, ya. Tapi dalam hal income untuk mereka yang jalankan bisnis dengan tetap fokus, konsisten, komitmen, lalu selalu berusaha positif mindsetnya, tidak pernah jauhkan semua hal negatif. Saya yakin walaupun roller coaster, grafiknya seperti ini tapi akan naik. Tetap akan roller coaster tapi selalu ke atas dan kita tidak berhutang. Gitu. Jadi dari apa yang saya alami dari awal sampai sekarang, yes, kayak roller coaster, kita akan up and down, income pun up and down, tapi income up and down-nya itu akan ke atas, tidak pernah ke bawah. Itu yang saya alamin, ya. Wow, luar biasa. Terima kasih, Dok. Ini kayaknya kita punya pertanyaan nih. Boleh. Dari Pak Erick Kuver ya. Dari sisi dokter, kenapa dokter percaya dengan produk Yusana? Studi klinis mana yang membuat dokter yakin akan produknya? Terima kasih Pak Erick. Oke, terima kasih Pak Erick buat pertanyaannya. Dari sisi mana? Jadi begini Pak, kalau kita mau transfer sesuatu itu tidak datang begitu saja. Misalnya hanya pertama kali kita datang, kita tahu bahwa oh ya saya bisa percaya sama produk ini, nggak bisa. Tapi pada saat saya bisa trust Yusana pertama kali adalah karena Dr. Wens. Jadi di YouTube itu pertama kali saya lihat Dr. Wens, saya melihat setiap kata yang keluar dari mulutnya beliau, di situ rasa trust saya mulai muncul. Rasa trust saya mulai muncul adalah kedua kali adalah pada saat saya datang training ke office. Ya, jadi kalau produk itu gini, kita nggak bisa cuma melulu bilangnya produk saja karena ini terkait dengan bisnisnya. Jadi selalu bersamaan. Nah, artinya kalau dari sisi produknya, kenapa saya trust sekali dengan produknya Yusana? Karena ya seperti yang kita tahu, Yusana itu adalah perusahaan yang sudah 28 tahun ini, ya. Dan yang saya lihat berbeda adalah Yusana itu fasilitinya semuanya in-house. In-house itu susah sekali, Pak. Saya dapatkan beberapa company suplemen itu tidak ada yang in-house. In-house itu jarang sekali. Artinya apa? Research development-nya ada di situ, scientist-nya ada di situ, mereka kerja di situ, produk dari raw material sampai menjadi dalam bentuk botol pun semua ada di situ dan keluar dari satu tempat. Dan disitulah yang saya suka adalah research development-nya selalu upgrade. Ya, selalu upgrade mengikuti perkembangan teknologi atau perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kalau studi klinis sangat jelas, bisa dilihat dari semua research-nya Yusana, baik di whatsapp.yusana.com maupun di Ask the Scientist. Bahkan, saya bisa punya tempat untuk bertanya kepada scientist-nya langsung dengan email ke mereka. Di situ nggak pernah saya dapatkan, bisa bertanya langsung kepada saintis-saintis yang mengerti produk Yusana itu. Dan kalau memang dari pengakuan luar sudah jelas-jelas ada comparative guide third party dari Nutrisearch, Dr. Oz. Lalu ya begitu banyak pengakuan dunia. Nah dari sana apalagi yang membuat kita ragu, ya. Tapi kalau dari sisi saya sendiri yang saya pelajari, saya mempelajari mungkin ingredients-nya ini yang berbeda. Ingredients ini sangat penting. Kenapa? Mungkin orang bisa bilang bahwa glukosaminnya terbuat dari seashells yang sering menimbulkan alergi. Bahkan sekarang di Australia sudah mulai keluar satu penelitian bahwa seashell itu sebaiknya dilarang. Ya, tapi itu tidak berlaku untuk Yusana. Kenapa? Thanks God, bahannya Yusana adalah jamur aspergillus dari tumbuh-tumbuhan yang tidak akan menyebabkan alergi. Jadi di situ saja kita sudah banyak belajar mengenai Yusana ini. Termasuk perbandingan kalsium dengan magnesium yang 1:1 itu sangat berbeda gitu dengan produk-produk lainnya. Termasuk bahan daripada
vitamin A, semua orang boleh bilang vitamin A, tapi bahannya apa? Kalau memang lebih besar persentase retinolnya itu kan sangat berbahaya, toxic di liver. Tapi Yusana sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. Dan saya sukanya adalah dengan komitmennya Dr. Wens. Ya, komitmen Dr. Wens dalam menciptakan produknya, dalam membuat produknya itu selalu berkembali lagi ke visi misinya. Itu sih. Seperti itu Regina. Tapi untuk bisa mendapatkan trust itu harus belajar, harus mempelajari. Yes. Bagaimana Pak Erik? Kira-kira sudah cukup jawabannya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo ya, silahkan teman-teman. Saya buka pertanyaannya. Teman-teman bisa unmute atau teman-teman bisa tulis di chatnya ya. Ini kayaknya ada satu lagi. Oke, katanya terima kasih dokter, kata Pak Erik ya. Terima kasih Pak Erik pertanyaannya. Sama Pak Erik. Nah, ini sementara mereka mau mau bertanya, Dok. Kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman, langsung Ya, di-select aja. Mau tanya tentang COVID juga boleh. Sekarang lagi ribut COVID semua ya. Yes. Nah, itu dia yang saya ingin tanyakan, Dok. Waduh, langsung ada pertanyaan nih kalau mau tanyakan tentang COVID ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Suwanto dari Surabaya. Bagaimana memboost imun sistem during COVID, Dok? Dari Yusana. Oke, sebenarnya kalau saya bisa bicara langsung Pak Suwanto lebih enak nih. Saya sukanya soalnya langsung balik tanya lagi tuh, Bu Regina. Nah, itu. Nah, Pak Suwanto boleh dibuka mikrofonnya, Pak? Boleh. Halo Pak Suwanto. Thank you buat pertanyaannya. Sekarang yang mau saya tanyakan Pak Suwanto minumnya apa hari ini, Pak? Halo, Pak Suwanto. Ya. Saya komplit kalau saya selesai. Kemudian Magne Kaldi, saya juga apalagi itu ya, Biomega, banyak nih saya tadi. Selsensial siapa ya? Pasti dong. Pasti Propanol C, Polisi, kemudian ada Tokyunon, Visionex, masuk semua ya. Oke. Berarti semua ya Pak ya. Luar biasa, ini harus contoh sama downline-downline Pak Suyanto berarti. Oke, jadi gini, yang kita sudah minum sehari-hari ya teruskan. Tapi mungkin yang kita perlu untuk nge-boost imun sistem kita adalah yang banyak mengandung antioksidan seperti bioflavonoid, yaitu adalah proflavanol. Ya, proflavanol saya sendiri minum 8, 4 pagi, 4 malam setiap hari. Dan itu sudah saya lakukan dari sejak 2 tahun yang lalu. Proflavanol pagi 4, malam 4. Mungkin banyak pertanyaan gini, nggak salah nih Dokter Mira setiap hari minumnya 52 kaplet, oke? Tidak. Tapi tidak begitu saya join Yusana, saya langsung minum 52 gitu loh. 52 itu terjadi karena saya pelajari semua produk-produknya. Jadi pertama-tama tetap dengan sesuai standar yang ada dari Yusana. Tapi standar itu untuk orang sehat kan sebetulnya. Nah sekarang kita ini sedang mau nge-boost imun sistem kita. Bagaimana dengan cara nge-boost imun sistem kita? Ya tadi itu, antioksidan diperbanyak. Ya, kalau di luar banyak yang mengatakan vitamin A, vitamin C, vitamin E, itu semua ada di sel esensial kita. Lalu apalagi? Tapi karena saya lebih antioksidan ini nomor 1 penting. Kenapa? Karena kita mau menghambat perkembangan si virusnya. Kita mau menghambat replikasi virusnya. Lalu kita mau mengurangi inflamasi yang terjadi akibat si virus tersebut. Nah, jadi artinya apa? Selain Biomega ditambahkan dosisnya, Proflavanol kita tambahkan dosisnya, lalu mungkin kalau seperti ada Hepasil, Prokosa, itu kan mengandung turmeric ya. Nah, itu juga bagus sekali untuk inflammation. Jadi itu boleh ditambahkan semua dosisnya. Ya, seberapa banyak dosisnya nambahnya? Kalau saya boleh sarankan untuk saat ini di musim seperti ini, oke, Proflavanol, kalau saya 4-4, oke 3-3. 3-3 cukup, 3 pagi, 3 malam.
Ya, lalu yang kedua adalah biomega. Biomega 2 pagi 2 malam. Hepasil 2 pagi 2 malam atau 3 pagi 3 malam. Itu. Prokosa boleh silakan. Ya. Nah, tapi di luar itu saya tekankan juga untuk vitamin D. Vitamin D tolong sampai 6.000 IU. Ya. Sayangnya vitamin D belum masuk Indonesia. Tapi mungkin Bu Regina bisa bantu. Ya. Lalu jadi Pak Charles bisa dengar ya. Bu Regina, vitamin D pastinya akan sulit masuk Indonesia, sudah pasti. Oh. Kecuali kalau Yusana hanya mau bikin 400 IU. Karena di Indonesia hanya diperbolehkan 400 IU dosis paling banyak setiap tabletnya. Oke. Ya, jadi saya rasa untuk 1.000 atau 2.000 itu sangatlah sulit untuk masuk Indonesia. Itu memang regulasi dari Badan POM-nya, ya. Jadi berharap 1.000 IU ya nggak boleh nanya ke Pak Charles itu, memang susah, gitu. Nah terus ya susah ya. Di sana bisa bikin pun ya memang susah gitu loh. Bikin 400 IU itu Bu Indi ya, bikin 400 IU itu nggak segampang itu juga, karena Yusana pasti mempertimbangkan. Bayangin ya kalau kita butuh 4.000. Saya sudah research dari pasien-pasien saya, dari hasil lab juga terutama, dan saya lihat kebutuhan orang Indonesia ini harus 4.000 IU. Saya lihat. Baru kita bisa mencapai angka vitamin D-nya itu levelnya di 60, 70, 80. Ya. Kalau hanya 2.000 IU, itu hanya akan kembali ke borderline. Itu. Jadi kalau mau 4.000 IU berarti kalau bisa bikin 400 IU, berarti 10 tablet harus kita minum, susah banget gitu loh. Ya, itu pasti akan jadi bahan pertimbangan lagi. Ya. Nah, jadi vitamin D ini penting sekali karena setiap sel kita ini punya, hampir semua sel kita punya reseptor penerima vitamin D. Nah, vitamin D ini erat kaitannya dengan imun sistem. Jadi tolong kalau bisa sih dikonsumsi juga, tapi jangan khawatir. Di Magna-Cold sudah ada vitamin D juga. Ya. Nah, lalu di Biomega juga ada vitamin D. Nanti coba hitung saja, dikumpulin berapa sih jumlah vitamin D dari produk yang kita minum. Oke. Nah, lalu selain itu sebetulnya satu yang bagus sekali itu adalah proglucomion. Proglucomion itu yang bisa menghambat, betul-betul bisa menghambat replikasi si virusnya, tapi memang belum masuk Indonesia juga. Kalau saya sudah minum proglucomion dari sejak proglucomion itu di launching sampai hari ini, ya. Jadi yang penting sekarang ini, Salsensia, Provavanol, Biomega, Hepasil itu mesti di double dose, ya. Untuk Provavanol triple dose lebih baik lagi. Gitu. Itu percaya sama saya, dengan konsumsi ini semua, konsumsi Yusana, walaupun kita tertular si virus COVID ini, percaya sama saya kita tidak akan mengalami gejala yang berat sampai pneumonia, itu tidak akan kita alami, ya. Oke, terima kasih Dok. Pak Suwanto. Ya, thank you. Saya juga sudah beli tuh yang proglucomion di Filipina. Saya juga minum. Untuk beli, Pak. Udah tahu akan ada COVID-19 ya, Pak? Iya. Iya. Nah, Dok, ini ada pertanyaan. Terima kasih Pak Suwanto pertanyaannya. Ada pertanyaannya lagi dari Coach Mia. Jadi, ibu sepupu saya harus minum vitamin D minimal 3.000 international unit sehari. Dia karena sudah minum Yusana, anak-anaknya tidak mau beliau minum yang lain. Biasanya saya belikan di Sydney, tapi sepertinya sampai 6 bulan ke depan tidak bisa ke sana. Iya ya. Oh iya, jadi ini bukan pertanyaan Dok, tapi pengalaman dari Coach Mia yang mengatakan bahwa temennya, ibu sepupunya, udah nggak mau berpindah lagi. Oke, Citata, apakah mau bertanya, Ci? Iya, Regina, ini pegawai saya sakit ini pertama infeksi kelenjar susu, terus dikasih obat malah bengkak-bengkak semua, jadi infeksi kelenjar getah bening, semua lehernya bengkak, pangkal paha, ketiak, sama susunya. Nah, enaknya gimana ya Regina, Dokter Mira, makasih. Makasih, Citata. Ya, makasih. Iya,
Jadi Bu Tata, sebetulnya begini, enaknya bagaimana tetap harus dari dokter yang menangani saudara Bu Tata itu, karena jujur kan kita tidak lihat langsung. Tapi kalau kita pikir itu adalah proses infeksi, sudah jelas Yusana yang untuk Yusananya sudah jelas ya. Kalau 5 core itu sudah pasti ya. Kalsensial, propanol, biomega, kokinon, magnecoldi, dan tambahkanlah hepasil. Ya, tapi banyaklah di propavanol dan hepasil. Baik. Sehari 3 kali ya dok ya? Sehari tetap 2 kali sih Bu. Cuman dosisnya 2 aja kali. ditambahkan di tiap konsumsinya pada saat pagi dan malam. Oh ya dok, makasih Tapi dok. selebihnya obat-obat dokter tetap minum sesuai anjuran dokter ya. Oh ya dok. Ya, Terima makasih, kasih. dok. Selamat siang. Selamat Bu Tata, selamat siang. Selamat siang, Bu Regina. Selamat siang, Pak Nathan. Silahkan, ada pertanyaan, Pak? Iya, menarik sekali kelenjar. Kelenjar itu sebagai kontrol anti oksidan, maksud saya imun kita. Sebagai imun kita itu kelenjar itu sensitif sekali kalau ada gangguan-gangguan saluran daripada tubuh kita. Nah, menurut anjuran dokter memang harus periksa dan sebagainya, tetapi minum daripada makanan nutrisi sangat bagus, tidur yang baik, hindari stres. Namun saya tambahkan, ini pengalaman dari GM Nutrition Cell, Metal Wong from China 15 tahun yang lalu, bahwa kelenjar itu dibantu dengan digoyang-goyang. Karena dia penuh dengan satu gangguan tadi, dia tidak bisa nyalur. Atau dengan kata lain, kelenjar itu tidak produktif. Saya mengajarkan itu setiap terapi yang saya lakukan untuk sel imun, kelenjar imun, itu muncul di detect, di health check. Imun itu, kelenjar itu, atau kekebalan itu muncul di health check setiap saya ngecek. Nah, untuk itu dibantu dengan goyang atau di terapi lewat kelenjar itu. Contohnya, tadi di bawah ketiak, di ketiak atas bawah itu muncul, kemudian saya tambahkan lagi, kalau saya periksa itu, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di antara tengah-tengah, antara ulu hati dan tulang leher bagian bawah. Nah, silakan gerakan tangan Anda, teman-teman, gerakan tangan 1 atau 2, arahkan itu. Kalau saya sebagai rohaniawan ya, tangan dilipat bertemu dengan tangan, kanan kiri dengan tangan kanan, ditemukan, lalu letakkan pelan-pelan dengan perkiraan tadi di atas ulu hati. Kalau saya pakai ukuran 4 jari masing-masing, dari ulu hati atau di bawah tulang leher, paling bawah, itu 4 jari, itu letak sel timus, ditekan. Ya, goyang, 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 goyang. Nah, di situ sakit memang. Justru masih produktif. Kalau tidak aktif, sudah kebal atau bengkak atau itu sakit, tidak terasa nanti. Nah, di situ sel timus. Terima kasih. Nanti mungkin lebih baik ke dokter aja ya Pak, karena kalau kayak begitu Betul. sudah bengkak, takutnya kalau digoyang-goyang kan tambah bengkak lagi gitu. Jadi nanti gini Pak Jonathan, videoin aja caranya bagaimana, lalu di-share ke kita semua, masukan yang cukup bagus. Betul Pak. Ya, thank you loh Pak. Oke, nanti saya SMS ke Bu Regina, bisa di-share ya. Iya, baik. Pak Nanti jangan lupa videonya ya Pak ya. Video, boleh. Kalau video lebih konkret ya. Kan, ya, terima kasih. Kan Bapak tadi ngomong kita nggak tahu Pak. Jadi nanti Bapak gini, goyang-goyang begini Pak, goyang-goyang. Nah, ini alami sekali. Tuhan tuh menyediakan tangan kanan menekan ke bawah ketiak sebelah kiri. Itu ada kelenjar yang sakit, itu bisa ditekan-tekan. Kalau
apa siapa Nanti dokter Bapak siapa bisa itu? video. Nanti Itu videoin ya Pak diulang ya. Yonatan ya. Ya, boleh. Iya. Terima kasih. Nanti Kasih Pak di videoin Yonatan. aja ya Pak ya. Terima Yuk, kasih Pak. Yuk. Ya baik. Baik, kira-kira ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan teman-teman, mumpung ada Dokter Mira di sini. Saya punya satu pertanyaan. Nah, sambil ini Bu Regina, tolong kalau kan sekarang kita mengebus imun sistem ya. Iya. Nah, sebetulnya yang paling penting itu kita punya mindsetnya itu harus positif sebetulnya, itu nomor satu. Sekarang dengan beredar begitu banyaknya WhatsApp dan kita sampai bingung semua mana yang hoax, mana yang betul. Terus obat malaria, obat ini itu, terus presiden pesan obat, lalu masih ada yang menyangkal, terus vaksin influenza, apapun itu. Jadi gini, kembali ke dari WHO, itu aja deh. Betul. Ya, jadi apapun itu beritanya, kita balik lagi ke WHO. Itu aja. Jadi jangan sampai membuat kita semua bingung, stres, lalu begitu baca satu hal aja kita langsung stres, begitu stres imun sistem kita sendiri akan drop. Jadi mau Profevanolnya ntar berapa banyak kalau stres terus. Ya, jadi sekali tutup dulu WhatsApp-nya, mumpung lagi di rumah, kita bikin family time yang lebih baik lagi dengan anak kita, dengan keluarga kita, dan ya harus stay at home. Gitu. That's correct. Dan thanks God ya di sana kita bisa lakukan nggak perlu keluar rumah ya. Iya. Sorry mau nanya. Iya boleh Mbak Prulan, silakan Mbak Prulan. Ya pagi Dokter Mira. Pagi Mbak. Iya, ini saya mau tanya nih, kalau untuk meningkatkan imunitas untuk ibu hamil baiknya yang dikonsumsi apa aja ya Dok? Ibu hamil seperti yang sudah pasti yaitu karena kita tidak punya prenatal berarti Salsensials, Biomega, Magna Choldi itu adalah 3 produk yang mutlak harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Ya, karena ini menentukan kesehatan ibu maupun janin, ya, bahkan menentukan tumbuh kembangnya si janin, ya. Nah, dari 3 produk ini dengan kondisi sekarang ini kita boleh tambahkan Proflavanol. Itu ya, itu aman untuk ibu hamil harusnya. Oh, Proflavanol boleh ya Dok? Boleh ya. Kalau untuk ininya banyaknya sama seperti yang normal. Oke, kembali ke kondisi ibu hamil tersebut. Apakah ibu itu dalam kondisi yang sangat baik? Kalau dalam kondisi yang sangat baik boleh satu-satu, tapi misalnya ibu ini memang punya penyakit asma misalnya yang faktor high risk terjadinya pneumonia, boleh 2-2. Oh, nggak masalah ya Dok. Kalau ini Dok, kebetulan kan waktu awal itu kan memang saya pertama dikenalkan di sana itu karena memang ada problem ketika hamil itu saya ada GERD. GERD parah, sampai ada heartburn. Nah, selain yang tadi 3 item itu, Salsensial, iya. Nah, terus saya juga digestive enzyme. Yes. Itu aman sekali untuk ibu hamil loh. Ya. Ada lalu maksimalnya nggak sih Dok? Memang jujur saya kalau si digestive itu memang sebelum makan saya konsumsi itu saya nggak ngerasa mual seperti biasanya. Nah cuman maksudnya ada takaran maksimal nggak tiap harinya untuk digestive enzyme itu? Misalnya setiap hari nggak boleh lebih dari berapa tablet gitu Dok? Oke, jadi gini, digestive enzyme itu kan tidak akan melalui peredaran darah kita. Digestive enzyme itu hanya akan ada di pencernaan kita, dia tidak akan mengikuti peredaran darah, ya. Nah, jadi dia hanya stay di pencernaan kita dan dia akan nge-break si protein, karbohidrat, fat, ya. Nah, itu berapa? Biasa kan dianjurkannya itu 1-3 tablet. Kalau kita banyak makan makanan ini misalnya seperti daging, berarti kan itu lebih keras. Itu kita bisa minum 3 tablet sebelum makan, ya. Dan berapa? Paling banyaknya saya rasa tidak lebih dari 3 tablet itu setiap kali sebelum makan. Oh, oke. Makasih banyak ya, Dok. Sama. Terima kasih, Mbak Prilly. Dok, ada satu lagi pertanyaan, boleh ya? Dari Dokter Iril. Dari Dokter Iril, karena sesama dokter. Nah, pertanyaannya, Dok, bagaimana sih cara menyangkal kegengsian seorang dokter menjalankan MLM?
Ya, nah, menarik ya. Terima kasih Dokter Pak, Iril pertanyaannya. Dokter Iril, saya juga gengsi Pak. Pertama kali jalan Yusana benar-benar gengsi banget. Bahkan bukan hanya gengsi lagi, bahkan sampai teman-teman saya pun sampai bilang bahwa lu nggak salah Mir, emang praktek lu kurang rame apa sampai harus jalanin MLM? Udah digituin tuh Pak. Jadi kalau saya begini, itu kembali ke diri kita masing-masing. Pada saat itu saya cuma melihat begitu banyak perbaikan pada orang-orang yang saya share Yusana dan mereka mau mencoba Yusana. Saya melihat mereka banyak dalam perbaikan kesehatan mereka. Itu satu buat saya. Dan kembali lagi, pada saat saya share Yusana, saya tidak pernah nipu orang. Saya tidak pernah membohongi orang. Saya tidak berusaha untuk demi income yang besar sampai saya harus nyuruh orang minumnya sebanyak-banyaknya. Kalau saya berikan banyak, ya berarti itu terserah mereka karena itu kebutuhan pribadi kan setiap orang beda-beda. Jadi buat saya satu, pada saat saya jalankan di sana, saya menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Saya selalu menjadi berkat dan berkat itu adalah nanti Tuhan yang menilai. Kedua, saya tidak membohongi orang lagi. Saya sama sekali tidak membohongi orang karena yang saya sampaikan ini, yang saya sharingkan ini adalah suatu produk yang memang akan sangat bermanfaat untuk kesehatan semua orang. Ya. Jadi bahkan saya yakin setiap kali saya sudah sharing di sana dan mereka mendapat manfaat, mereka akan thank you sama saya. Kalau soal penilaian orang, Pak, saya nggak peduli dengan penilaian orang. Orang mau menilai saya apapun, saya nggak peduli. Saya tidak peduli sama sekali. Buat saya satu, saya sharing berkat kok. Saya membagikan sesuatu hal yang baik dan pada saat saya menjalankan Yusana ini, saya punya hati tulus. Karena jujur di Yusana ini kalau nggak hatinya tulus susah Pak. Dokter Iril, sorry. Jadi buat saya adalah saya memang pertama-tama gengsi, yes. Nggak usah kita Pak Dokter, semua orang juga gengsi kok jalan Yusana, apalagi buat mereka yang tidak pernah jalankan Yusana. Tapi kalau kita sudah sering nonton bagus aja kita ngomong sama orang, masa ini bisa mengubah kesehatan seorang, semua orang kita nggak mau ngomong, itu aja sih. Jadi saya pernah dapat tim saya yang di Amerika sempat chatting bahwa mereka mengatakan gini, ada satu hal yang saya sesali. 2 bulan yang lalu sepupu saya sakit apa gitu saya lupa. Lalu saya pengen sharing Yusana tapi saya malu. Dia bilang seperti itu. Saya takut ditolak. Tapi hari ini saya mendengar sepupu saya meninggal. Dan ini adalah hal yang paling saya sesalkan. Kalau waktu itu saya bisa sharing Yusana, ya siapa tahu gitu loh, Tuhan bekerja lewat Yusana. Tapi ya intinya gini, dia menyesal karena tidak pernah memberitahukan Yusana ini kepada orang yang dia kenal gitu. Jadi kalau saya boleh bilang malah setiap orang harus sharing Yusana sampai semua orang lihat ada tanda Yusana di dahi kita. Itu. Gitu aja Jana. Halo. Baik Dok, sorry saya ngomong ternyata di mute. Oh oke. Baik Dok. Wow, ini luar biasa ya Dok ya. Karena saya juga pertama saya bukan dokter dok dulu ya, tapi saya adalah seorang pebisnis di sana, punya bisnis. Kemudian saya bergaulnya sama orang-orang bisnis. Kemudian begitu mengganti ke Yusana, itu kesannya saya merasanya, aduh, kok kayaknya jatuh pamor banget gitu ya. Terus terang jatuh pamor banget gitu. Ternyata ya saya renungkan lagi. Orang kok. Saya renungkan lagi bahwa sebenarnya apa sih yang saya lakukan? Apakah ini memalukan yang saya lakukan? Apakah saya membohongin orang? Juga enggak semua jawabannya. Terus kenapa saya harus malu? Karena biasanya dikaitkan dengan MLM aja sih Dok. Karena nama MLM itu kan biasanya sudah jelek ya di dunia luar gitu. Jadi wow, saya juga jadi pada saat setiap kita mengalami hal itu, cari upline. Ya. Cari orang-orang yang positif, yang bisa kasih masukan positif ke kita. Ya. Jangan mendengarkan yang negatif, itu aja sih. Yes, kuncinya adalah harus dikasih vitamin ya, itu kan virus ya Dok. Betul, toksik. Harus dikasih kita vitamin. jauhi yang toksik. Yes. Baik, terima kasih Dokter Iril, mudah-mudahan terjawab ya Dok. Dari Dokter Mira, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan terakhir ya teman-teman, sebelum kita tutup. Satu lagi dari Mbak Putri. Dokter, aku mau tanya, apakah bengkak akibat operasi cabut gigi bungsu bisa kempes? Oke.
Bengkak akibat operasi cabut gigi bungsu. Semua bengkak harusnya bisa kempes sih. Kalau tidak ada komplikasi lain yang menyertai. Semua bengkak harusnya bisa kempes. Dan tentunya pada saat bengkak seperti itu biasanya dokter sudah memberi, kalau memang perlu diberikan antibiotik, dokter akan memberikan antibiotik. Kemungkinan bengkak itu akibat adanya paparan bakteri gitu. Yes. Nah, tapi kalau memang hanya bengkak biasa, biasanya dokter tidak akan beri antibiotik, hanya dengan obat anti bengkak saja sudah bisa kempes lagi. Tapi bisa dibantu sekali. Ingat bahwa untuk reduce inflammation itu sangat bisa dibantu oleh Propapanol maupun Biomega, Hepasil itu akan sangat membantu. Yes. Terima kasih ya, Dok. Dok, sorry Dok, satu lagi nih Dok. Maaf. Soalnya dari Ibu Herlina dari Surabaya. Dokter Mira, selamat pagi. Mau tanya kenapa dosis yang Bu Mira berikan ke saya lewat Bu Regina 4 Propapanol C 4 dan lain-lain. Lambung saya kok nggak kuat ya? Sampai saya lemes karena saya ada autoimun tiroid, TSH saya tinggi. Ya. Terima kasih Dok. Ya, ini sebenarnya gini, bukan hanya pada mereka yang punya autoimun ataupun penyakit-penyakit lainnya, tapi pada kita semua yang pencernaan kita sensitif itu bisa sangat terjadi. Sebetulnya Propapanol C sendiri itu bahannya terbuat dari vitamin C-nya itu terbuat dari mineral ascorbik. Mineral ascorbik ini sangat ramah kepada untuk pencernaan kita sebetulnya. Ya beda dengan ascorbic acid yang ada di produk-produk lainnya. Nah, jadi artinya apa? Artinya harusnya tidak berdampak seperti itu. Tapi itu hanya berdampak pada mereka-mereka yang pencernaannya sensitif, bukan hanya pada ibu yang misalnya ada problem tiroid, tapi untuk semua orang. Kalau pencernaan yang sensitif, selalu yang saya anjurkan adalah kalau kita baca dari Yusana itu anjurannya selalu with meal, bukan after meal sebetulnya. Jadi Yusana akan lebih nyaman kita konsumsi kalau kita konsumsinya di tengah-tengah makan. Dan khusus buat mereka yang punya problem pencernaan sensitif, tolong memang konsumsinya di tengah-tengah makan. Makan 1, 2, 3 sendok, minum Yusananya, lalu makan lagi. Itu saya yakin itu tidak akan, Ibu tidak akan mengalami hal yang tadi Ibu sebutkan kalau minumnya persis pertengahan makan. Gitu. Siap. Terima kasih Ibu Herlina. Jawabannya berarti memang untuk kita semua ya. Oh, ini lambung saya radang dan ada polip. Kejangnya membuat saya sesak napas. Jadi memang di lambungnya ada radang dan ada polip, Dok. Nah, apalagi ada radang seperti itu, ya Pak Charles, probiotik cepat masuk Pak Charles, tolong. Probiotik, Pak. Wow. Ya, prioritas kita sekarang probiotik. Kalau ada probiotik itu akan sangat membantu. Kalau ada rodang berarti tempat berkembang biaknya kuman. Di mana berkembang biaknya kuman itu akan menyebabkan bakteri negatif meningkat dan itu harus dilawannya oleh bakteri yang positif yaitu probiotik. Tapi untuk saat ini kembali lagi yang tadi saya jelaskan, tolong minumnya pertengahan makan itu akan sangat membantu. Yes. Ya. Siap. Terima kasih Dokter Mira. Sama-sama. Mungkin terima kasih juga jawabannya, pertanyaannya Ibu Herlina. Semoga bisa membantu ya Bu ya. Dan semoga Ibu juga cepat sehat kembali. Terima kasih. Sehat ya Bu. Terima kasih. Nah Dokter Mira terima kasih sekali nih kita sudah mengkonsumsi waktunya Dokter Mira 1,5 jam. Nggak apa-apa, ini emang lagi COVID kan jadi agak nyantai juga gitu loh. Oh iya betul ya. Tapi karena saya untuk kesehatan saya harus buka. Iya, tapi tetap ya dokter menerima pasien kan ya? Terima, karena kan di tempat saya ada ozon terapi, jadi pasien-pasien sekarang jadi ozon terapi semua, karena kan membantu menguatkan antioksidan endogen kan, gitu. Iya betul, jadi, saya pun sudah merasakannya 2 kali. Ah iya, Regina pernah di ozon ya. Baik, terima kasih. Pak Charles dijebak. Yes. Pak Kevin ini mau bertanya atau gimana ya? Soalnya lagi unmute. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Dokter Mira. Semua knowledge-nya hari ini kita banyak belajar dari pengalaman seorang Yusaners.
di sana distributor, dari pengalaman seorang dokter. Terima kasih sekali. Dan semoga bermanfaat buat semuanya. Iya, dan kemarin kita juga sudah menculik Pak Hendra. Sekitar 3 minggu yang lalu Pak Hendra sudah menjadi pembicara. Itu kita mendengar memang benar-benar dari seorang bisnismen, yang mana kita banyak juga pertanyaan ke Pak Hendra. Jadi terima kasih, Mbak. Sekali lagi terima kasih Pak Hendra dan Dr. Mira, ini sangat baik, sangat meluangkan semua ide dan dan pengetahuannya ke kita ya. Jadi kami semua sangat bersyukur. Baik teman-teman, kita akan tutup. Jangan lupa teman-teman, hari ini, hari Selasa, malam ini kita ada Zoom dari corporate jam 6.30. Saat ini semuanya dialihkan ke Zoom, jadi untuk teman-teman yang berada di luar kota terutama, jangan lewatkan. Kita gunakan kesempatan COVID-19 ini untuk belajar dari rumah lebih banyak lagi ya. Jadi jangan lupa setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, itu ada dari corporate 6.30 dan hari Sabtu jam 1 siang. Nah, morning call inspiration kita tetap ada di jam 9 pagi sekarang. Jadi teman-teman silahkan untuk dinyalakan wakernya yang sekarang lagi diliburkan. Jangan kebablasan tidurnya, dan nyalakan wakernya dan ikutin setiap pagi morning call inspiration kita. Baik, Dr. Mira, kami semua undur diri. Terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih semua STI Analyst. Terima kasih, dan terima kasih juga Pak Charles, our GM. Thank you Pak Terima Charles. kasih Dr. Mira, terima kasih Pak Charles. Terima kasih Pak Suwanto. Selamat pagi semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.